Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukman Hakim. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya casting defect, yaitu cold shot. Definisi dari cold shot sendiri merupakan cacat yang disebabkan oleh terbentuknya diskontinuitas oleh retakan yang tepinya membulat akibat gating sistem yang buruk dan suhu leleh yang rendah. Beberapa contoh gambar cold shot yang saya dapat dari berbagai sumber adalah sebagai berikut, yaitu pada bagian yang dilingkari merah. Cold shot ini termasuk dalam kategori surface defect atau cacat permukaan. Maka lokasi dari cold shot ini adalah pada permukaan dan umumnya bisa kita lihat dengan mata telanjang. Yefeng dan kawan-kawan dalam penelitiannya yang berjudul Confluence and Cold Shot Computation Based on Time Field in Casting Simulation memprediksi di mana pertemuan logam cair atau confluence of molten metal pada pengecoran. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertemuan berada pada permukaan. Confluence-nya itu titik temu antara molten metal tadi berada pada permukaan. Hasil kalkulasinya konsisten dengan hasil eksperimen. Ini adalah hasil eksperimennya, artinya akurasi dari kalkulasi tersebut terverifikasi. Itu. Jadi kalau bisa kita lihat confluence of liquidnya di permukaan dan itu potensi terjadinya cold shot ketika terjadi incomplete filling. Kemudian penyebab cold shot sendiri adalah sebagai berikut, yaitu fluiditas. Fluiditas ini adalah faktor kunci dari terjadinya cold shot. Nah, fluiditas yang buruk dapat menyebabkan incomplete filling atau yang harusnya bertemu tadi, confluence-nya tadi tidak terjadi, jadi tidak terisi sepenuhnya dan menyebabkan cold shot. Nah, ini adalah mapping saya dari hasil belajar saya dari beberapa sumber. Jadi faktor kunci dari cold shot adalah fluidity, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu pouring temperatur atau temperatur penuangan, kemudian gating system, kemudian alloy composition atau komposisi paduan, kemudian part design atau nanti kalau part design berhubungan dengan cavity. Cold shot terjadi karena temperatur dari pertemuan logam terlalu rendah dan logam cair tidak dapat menyatu. Jadi jika temperatur dari molten metal tadi terlalu rendah, maka fluiditas akan rendah juga. Temperatur yang terlalu rendah menyebabkan pendinginan yang cepat sehingga menghasilkan cold shot. Jadi sebelum terjadi confluence tadi, sebelum bertemu molten metalnya, sebelum memenuhi semua area pengecoran, dia sudah dingin duluan atau solidifikasi prematur. Kemudian penyebab buruknya fluiditas yang lain adalah gating system yang buruk. Oleh karena itu, cold shot sering dikaitkan dengan kesalahan perancangan gating system ditambah dengan cetakan dan penuangan yang salah. Gating system yang buruk akan menyebabkan berbagai macam seperti porosity, berbagai macam cacat seperti porosity, penyusutan, shrinkage, flow length, dan cold shot itu sendiri. Kemudian faktor yang ketiga adalah komposisi dari paduan aluminium mempengaruhi kemampuan pengecoran. Ini adalah salah satu contoh bahwasanya komposisi dari paduan metal itu bisa mempengaruhi hasil dari pengecoran. Perubahan komposisi paduan aluminium akan mengubah ukuran butiran, mode solidifikasi, viskositas leleh, dan mempengaruhi fluiditas paduan. Kemudian ada desain part atau pattern mode. Nah, desain part atau pattern mode dengan dinding yang terlalu tipis dapat menyebabkan cold shot.
Nah ini tadi prosesnya adalah ketika dinding terlalu cepat, terlalu tipis, maka pendinginan terjadi dengan cepat dan pendinginan cepat ini akan mengurangi fluiditas dari logam cair, yang mana dapat menyebabkan logam cair membeku secara prematur atau solidify secara prematur sebelum sepenuhnya memenuhi cavity dari cetakan pengecoran tadi, pengecoran, dan akan menghasilkan incomplete filling. Jadi belum sampai penuh pengisiannya ke seluruh area pengecoran, dia sudah solidify secara prematur. Kemudian kita masuk ke cara mencegah. Pencegahan kolsat, karena masalah utamanya dari kolsat adalah fluiditas, maka dapat diminimalisir dengan cara meningkatkan fluiditas. Nah, meningkatkan fluiditas ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah yang pertama meningkatkan pouring temperatur, mengoptimasi gating system, mengatur paduan yang sesuai, dan mengoptimasi desain valve. Yang pertama, pouring temperatur. Cold dapat diminimalisir dengan cara meningkatkan pouring temperatur atau temperatur penuangan. Pouring temperatur yang rendah akan menyebabkan solidifikasi prematur seperti yang telah kita bahas sebelumnya, khususnya pada thin wall, sehingga menyebabkan cacat pada pengecoran yaitu cold. Maka diperlukan pouring temperatur yang tinggi untuk meningkatkan fluiditas logam cair, sehingga logam cair tadi dapat memenuhi semua area pengecoran. Namun temperatur yang terlalu tinggi juga akan menyebabkan cacat lain yaitu shrinkage. Maka ini harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah gating system. Kolset dapat diminimalisir dengan gating system yang baik. Gating system yang baik akan menghasilkan gradien temperatur yang baik pada seluruh area pengecoran. Gating system berperan pada proses penuangan dan solidifikasi. Dan oleh karena itu, untuk memastikan bahwa logam cair tertuang dengan tepat dan pengecoran yang dipadatkan bebas dari cacat, maka perlu dilakukan optimasi gating system. Jadi kalau gating systemnya bagus, nanti gradien temperaturnya bisa baik di seluruh area pengecoran dan tidak akan terjadi yang namanya solidifikasi prematur tadi. Dan akhirnya bisa menghasilkan complete filling, semua area pengecoran terisi dengan baik. Kemudian alloy composition atau komposisi paduan. Nah, di sini ada salah satu contoh penelitian bahwa penambahan elemen paduan merupakan salah satu cara yang umum digunakan untuk meningkatkan fluiditas pengecoran paduan aluminium. Penambahan Ce di bawah 0,3 weight percentage terbukti meningkatkan fluiditas paduan A356. Panjang fluiditas panjang fluiditas aluminium dengan 0,3 weight percentage Ce tadi meningkat dari yang sebelumnya 93,2 mm menjadi 130,2 mm. Tapi fluiditas menurun ketika penambahan Ce melebihi 0,3 weight percentage tadi. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi paduan harus sesuai agar fluiditas meningkat. Jadi memang harus di riset bagaimana paduan yang sesuai sehingga fluiditas tadi baik dan akan menyumbang peran pada kesuksesan pengecoran. Kemudian part desain untuk meminimalisir kotsat, ketebalan cavity atau pattern mold harus ditingkatkan. Ketebalan minimum dari cavity harus dipelajari dan diterapkan dalam proses perancangan pattern mold. Jadi jangan sampai terlalu tipis dan harus dianalisis apakah ketebalan segini akan menyebabkan kotsat atau tidak. Kemudian masuk ke summary. Pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya belum ditinjau dari poin-poin yang ditugaskan, melainkan ditinjau dari segi penyebab kolsat itu sendiri yang dipelajari dari beberapa sumber.
Oktober. Maka dalam summary ini akan dibahas kembali poin-poin yang telah ditugaskan dengan tetap merujuk atau mengacu pada poin-poin yang telah dipaparkan sebelumnya. Yang pertama ada heating the metal. Pemanasan logam dilakukan hingga titik leleh untuk mengubah dari bentuk padat ke bentuk cair, sehingga kemudian akan berkaitan dengan pouring temperatur. Pouring temperatur yang tinggi diperlukan agar fluiditas meningkat sehingga tidak terjadi solidifikasi prematur yang akan menyebabkan korslet. Kemudian poin yang kedua adalah pouring molten metal. Pouring molten metal ini mempunyai 3 aspek pembahasan, yaitu pouring temperatur, pouring rate, dan pouring turbulence. Pouring temperatur sudah kita bahas sebelumnya, sedangkan pouring rate dan turbulence in fluid flow berkaitan dengan gating system. Gating system yang baik diperlukan untuk meningkatkan fluiditas. Gating system dengan pengisian yang cepat atau filling yang cepat diperlukan untuk meminimalisir korslet. Tapi pengisian yang lambat juga diperlukan untuk mencegah erosi dan turbulensi. Jadi harus cepat dan harus lambat. Nah, dua kontradiksi ini bisa dicapai dengan mendesain gating system yang mempunyai flow rate yang tinggi dan kecepatan yang rendah. Biasanya dilakukan dengan menambah gate atau memperbesar section area. Kemudian poin selanjutnya adalah solidification dan cooling atau solidifikasi dan pendinginan. Ini berkaitan dengan gating system, alloy composition, dan part design. Nah, gating system yang baik akan menghasilkan gradien temperatur yang baik pada seluruh area pengecoran seperti yang telah dibahas sebelumnya, sehingga tidak terjadi solidifikasi dan pendinginan dan solidifikasi prematur yang akan menyebabkan korslet. Kemudian alloy composition, komposisi paduan juga mempengaruhi fluiditas. Fluiditas yang baik akan mencegah solidifikasi dan pendinginan prematur. Maka diperlukan komposisi paduan yang sesuai agar tidak terjadi solidifikasi dan pendinginan prematur. Selain itu, part design atau pattern mode harus memenuhi kriteria desain untuk proses pengecoran pada parameter ketebalan. Ketebalan dinding harus diperhatikan karena dinding yang terlalu tipis akan menyebabkan solidifikasi prematur. Kemudian poin selanjutnya adalah gating system. Gating system ini sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwasanya gating system yang baik akan menghasilkan gradien yang baik pada seluruh area pengecoran dan mencegah solidifikasi dan pendinginan prematur yang akan menyebabkan korslet. Kemudian yang terakhir adalah pattern mode. Pattern mode ini bisa disebut juga part design atau yang nanti akan dipakai untuk membuat cavity-nya itu. Untuk meminimalisir korslet, cavity atau pattern mode harus dirancang dengan baik. Dinding yang terlalu tipis harus dihindari dengan menerapkan parameter ketebalan minimum yang diinginkan. Jadi harus ditentukan ketebalan minimum yang diinginkan itu berapa sehingga desain dari part atau pattern mode tadi bisa disesuaikan dengan kriteria desain. Nah, kemudian ini adalah referensi yang atau sumber-sumber yang saya pakai untuk mempelajari korslet. 13 sumber. Kemudian ini adalah bukti Q1 dan Q2 jurnalnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi